Saudaraku, mari kita berdoa bersama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dan renungkan. Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Tiba saatnya, waktunya kami akan membuka kitab suci. Firman Allah, firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan pada setiap hati nurani kami. Hamba-Mu yang Kau telah persiapkan urapi dia. Dan boleh Tuhan bawa di dalam otoritas Allah sendiri. Sehingga hamba boleh berbicara di dalam kontrol Allah dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaannya Tuhan topanglah hamba-Mu ini. Berkati jemaat Tuhan satu persatu. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam masa-masa penantian ini. Terima kasih Tuhan. Bersabda berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama-sama katakan amin. Saudara, di dalam khotbah beberapa minggu ini kita akan lewati sebentar untuk 2 Korintus, menyesuaikan program liburan sekolah dan juga kebaktian secara menyeluruh dari bahasa Inggris dan Indonesia. Maka kami menyesuaikan topikal pada beberapa minggu ke depan ini, saudara. Hari ini dilandaskan pada Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 dan 9, tidak terlalu panjang. Mari kita perhatikan bersama-sama, saudara menyimaknya kata demi kata. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara sekalian, tema kita adalah yaitu jangan lewatkan kesempatan yang ada. Saudara, kita memperhatikan dari ayat yang ke-6 sampai 9 Lukas 13 ini, saudara. Tetapi kita tidak boleh lepas dari cerita ataupun apa yang terjadi di ayat sebelum ayat 6 ini. Yaitu kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai ke 5, saudara, di situ diceritakan, saudara-saudara, pada suatu kali ada rombongan yang datang kepada Yesus. Rombongan orang yang datang kepada Yesus ini menceritakan 2 peristiwa, 2 tragedi yang dihadapi pada saat itu. Cerita pertama, tragedi pertama diceritakan orang-orang di Galilea yang dibantai oleh Pilatus, di mana darahnya sampai dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan itu. Tragedi yang kedua yang diceritakan oleh orang-orang itu adalah ada 18 orang yang mati ditimpa gedung yang dekat kolam Siloam itu. Dikatakan dalam cerita itu, saudara-saudara, ada 18 orang mati karena tertimpa gedung yang besar itu. Saudara-saudara, mungkin orang-orang itu sedang jalan-jalan atau bepergian di sekitar keliling kolam Siloam itu, saudara-saudara, ada satu gedung yang roboh di sana dan mati. Saudara-saudara, pada waktu diceritakan 2 peristiwa yang tragis ini, mereka bertanya kepada Yesus,
Pertanyaan mereka, saudara-saudara, orang-orang yang mati dalam peristiwa tragedi yang besar ini, apa yang menyebabkan? Saudara-saudara, mereka berpikir, saudara-saudara, ini pada umumnya menjadi pola pikir orang-orang Kristen juga, saudara. Yang dipertanyakan kepada Yesus, Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka bertanya dan mereka berpikir bahwa orang-orang yang meninggal karena tragedi itu dikira adalah dosanya akibat pelanggaran-pelanggarannya. Sehingga kalau saudara-saudara membaca tema itu dosa dan penderitaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada kemungkinan orang yang menderita karena dosanya. Tetapi Yesus di sini menjawab tidak semuanya, saudara-saudara. Tidak, Yesus katakan tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 kali Yesus katakan tidak, kataku kepadamu. Langsung Yesus membawa kepada satu poin yang penting sekali, saudara-saudara. Yaitu Yesus tidak mendiskusikan lebih dalam lagi secara teologis maupun filosofis tentang tragedi yang terjadi pada saat itu. Tetapi berkenaan dengan pengalaman itu, Yesus berkata tentang pertobatan. Berbicara tentang topik pertobatan, peristiwa tragedi yang membawa kepada satu peristiwa yang besar, yang dahsyat adalah pada waktu masa penghukuman kekal. Nah, inilah yang menjadi fokus daripada apa yang ingin Yesus ceritakan di dalam perikop yang kita baca itu. Saudara-saudara, kemudian kita perhatikan di situ ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu, kita paham, saudara-saudara, pohon ara ini dikatakan, diceritakan di situ, saudara-saudara, ditempatkan, ditanam di kebun anggur. Menarik sekali, saudara-saudara, dikatakan dia ada di kebun anggur, di taman kebun anggur, saudara-saudara, bukan di tempat lain, saudara-saudara. Pohon ara ini bukan pohon liar yang ada di pinggir jalan, tidak, saudara. Dia ada di salah satu pertamanan perkebunan anggur, dikatakan di sana. Dalam arti, saudara-saudara, posisi pohon ara ini sangat istimewa. Sangat khusus sekali, saudara-saudara. Karena apa? Karena oleh pemiliknya sengaja ditanam di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh dikatakan pohon ini mendapatkan perawatan yang spesial. Perawatan yang baik, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, tidak heran dan wajar, saudara-saudara, sang pemilik kebun itu merindukan ada buah daripada pohon ara itu. Pohon ara itu dikehendaki berbuah, menghasilkan, saudara-saudara. Tetapi terbukti diceritakan di sana, tidak berbuah. Tidak berbuah. Setelah satu masa ke masa sampai ditemukan 3 tahun berturut-turut, tetapi tidak menghasilkan buah. Pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada perumpamaan ini, saudara-saudara, sederhana sekali, saudara-saudara. Yang dimaksudkan daripada perumpamaan ini, saudara-saudara, yaitu perumpamaan ini ingin mengajarkan menghendaki supaya umat Allah itu dapat berbuah. Saudara-saudara, cerita perumpamaan tentang pohon ara itu sangat umum. Ketika pada waktu zaman di Israel saat itu, saudara-saudara, ketika bangsa atau umat Allah, masyarakat Israel hari itu, sangat umum sekali, tahu sekali apa yang dimaksud dengan pohon ara itu. Pohon ara itu merupakan metafor daripada keberadaan umat Allah, bangsa Israel. Dan pohon ara ataupun juga pohon anggur ini seringkali kita temukan di dalam Alkitab. Ia melambangkan, yang merupakan satu gambaran metafora yang digunakan oleh Tuhan untuk menggambarkan keberadaan umat Allah. Umat Allah yang bagaimana, saudara? Umat Allah yang dipilih oleh Allah, yang diberikan keistimewaan, diberikan berkat-berkat yang khusus. Artinya, saudara-saudara,
Umat Allah dalam posisinya yang begitu khusus sekali. Ia disayangi dikatakan. Bahkan ia ditanam selama berabad-abad, saudara-saudara. Tidak heran Allah menghendaki umatnya dapat berbuah. Mereka dipilih bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain. Tetapi semua ini karena anugerah Allah semata-mata. Mereka diberikan hukum Taurat. Mereka dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan mereka banyak menerima, mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Saudara melihat mereka telah ditolong keluar dari Mesir. Mereka telah ditolong bebas dari Babel. Mereka telah ditolong daripada serangan musuh bangsa-bangsa lain. Maka benar dan adil kalau Tuhan Allah menuntut buah dari umatnya. Buah apa saudara-saudara? Buah kehidupan. Kehidupan apa saudara? Kehidupan yang berubah. Yaitu kehidupan yang memiliki iman dan memiliki pertobatan. Kehidupan yang memiliki kesalehan dan kekudusan. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku, tujuan pohon ara itu ditanam adalah untuk berbuah. Tujuan dari umat Allah dihadirkan, diciptakan adalah untuk menunjukkan kehidupan yang benar dan taat kepada Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Allah menghendaki umatnya untuk berbuah. Saudara, kita ingat di dalam cerita kisah tentang bagaimana Yohanes Pembaptis berkhotbah. Salah satu topik yang ditekankan adalah berbuah di dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang tahu Alkitab, orang-orang yang tahu hukum Allah, pemimpin-pemimpin agama. Dikatakan, hendaklah engkau hidup berbuah sesuai dengan pertobatan. Bertobatlah dikatakan di sana. Kenapa saudara-saudara? Karena Yohanes Pembaptis menghadapi pemimpin-pemimpin agama. Mereka hidup tidak selaras, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Kehidupan para pemimpin agama yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebencian, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan permusuhan. Saudara-saudara, inilah yang ditujukan kepada Yohanes Pembaptis pada hari itu. Bertobatlah. Saudaraku, Allah itu memberikan kita banyak sekali berkat. Berkat-berkat Allah di dalam kerohanian kita begitu banyak mengalami. Tuhan menghendaki kita pun berbuah. Saudara-saudara, kita harus melihat perumpamaan ini melampaui daripada keberadaan Israel. Melampaui daripada keberadaan bangsa Israel. Karena saudara-saudara, cerita ini saudara-saudara saya katakan terkait dengan apa yang ada di sebelumnya. Di pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-5. Saudara-saudara, di sana di dalam cerita ini Yesus ingin mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Saudara-saudara, kadangkala kita ini dan seringkali manusia ini cenderung dapat menilai orang lain tetapi tidak dapat menilai diri sendiri. Kecenderungan manusia secara umum adalah mudah menghakimi orang lain tetapi tidak mudah menghakimi diri sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus menghendaki para pembaca dan pendengar perumpamaan ini untuk tidak melihat umat Allah bangsa Israel saja, tetapi melampaui itu, yaitu melihat diri kita. Bukankah kita juga memiliki berkat-berkat yang khusus? Saudara dan saya, kita patut bersyukur kita diberikan keselamatan di dalam Yesus. Kita patut bersyukur kita memiliki Alkitab firman Tuhan, bahkan dengan bebas membacakannya siang, pagi, petang, malam, saudara. Ada di daerah, di negara-negara tertentu tertutup dengan Injil, tertutup dengan Alkitab. Kita hidup bebas memiliki dan membaca firman Tuhan.
Kita patut bersyukur kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus menaungi kita, beserta dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita, bahkan senantiasa bersama dengan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang digambarkan sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita melekat dekat dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan kita. Kita patut bersyukur kita boleh dikatakan memiliki banyak fasilitas hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini kita tidak bisa bertemu dengan orang lain. Tetapi Tuhan menyediakan gereja, dan saya bersyukur bersama saudara memiliki keduk kelompok kehidupan. Kelompok yang menghidupkan hidup rohani kita. Sehingga kita bisa bersama-sama berdoa, bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan. Banyak hal yang kita bisa syukuri, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada diri kita. Saya percaya saudara-saudara kita yang ada di Australia pun ini berkat Tuhan. Saudara, kalau ingin menimbang-nimbang, ingin melihat saudara-saudara, kita bisa menikmati kehidupan di masa sulit seperti ini, saudara. Sementara kita bisa menyaksikan berbagai macam pergumulan yang terjadi di sekeliling sana. Kita diberikan berkat. Kita juga bisa menikmati pada hari ini kehidupan, keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, Tuhan tidak sekedar memberikan berkat. Tuhan itu menghendaki supaya kita boleh berbuah, bahkan menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya, saudara. Saudaraku, pada waktu kita merenungkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, mari kita bertanya dengan sederhana saja, apa yang Tuhan mau dari saya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan ini, saudara? Perumpamaan ini jelas sekali mengajarkan yang pertama, yaitu Tuhan menghendaki kehidupan kita berbuah. Perikop yang kita lihat jelas sekali, saudara-saudara, dia mengharapkan umatnya, orang-orang pilihannya yang menerima anugerahnya dapat berbuah. Yang kedua, berbicara tentang perikop ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Tuhan yang sabar, saudara-saudara, di dalam perikop ini kita lihat dengan jelas sekali perumpamaan itu menunjukkan ada kesabaran. Sehingga ia memberikan kesempatan-kesempatan, bahkan kesempatan yang kedua untuk supaya pohon itu dapat berbuah. Pohon ara ini masih diberi kesempatan yang lain lagi, saudara-saudara. Sebagai pemilik kebun itu, pada waktu itu akan menebangnya karena tidak ada buahnya. Lalu dikatakan pengurus kebun anggur itu, pengurus itu berkata, biarlah ia boleh bertumbuh tahun ini. Pengurus itu berkata, tidak menyangkali bahwa pohon ara ini telah gagal untuk berbuah. Tetapi saudara-saudara, pohon ara yang gagal, yang selayaknya ditebang itu, meskipun demikian pengurus kebun itu datang kepada sang pemilik pohon ara itu dan mengatakan, berikanlah kesempatan lagi. Kesempatan yang kedua, kesempatan yang terakhir. Dan sang Tuhan itu setuju. Sang Tuhan itu setuju dan diberi izin. Dan maka pengurus kebun anggur itu kemudian memakai kesempatan itu dengan berbagai macam cara supaya pohon ara itu dapat berbuah. Diberikan tanah yang subur karena diberikan pupuk, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya berbuah pohon itu. Menarik sekali, saudara-saudara, umatnya ini yang digambarkan pohon ara itu, saudara-saudara. Pohon ara itu pada umumnya menurut informasi, saudara-saudara, tidak perlu diberikan pupuk. Tetapi kita melihat di dalam perumpamaan ini dikatakan, aku akan memberi dia pupuk, artinya akan diperhatikan secara khusus. Perhatian yang luar biasa terhadap pohon ara itu. Saudara-saudara, kita melihat betapa besar dan dalamnya kasih kesabaran Allah di sini.
Allah sang pemilik kebun anggur itu adalah Allah kehidupan kita, saudara-saudara. Yang sebenarnya seringkali kecewa terhadap pohon ara itu, tapi masih memberi kesempatan yang kedua. Inilah gospel. Inilah yang disebut dengan Injil, kesempatan yang kedua. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara supaya hidup kita mengarah kepada pertobatan kehidupan yang benar dan baik. Allah bisa memakai penderitaan, Allah bisa memakai kesulitan ini. Allah juga bisa menyamakai sakit penyakit supaya kita makin lama makin berbuah, makin lama makin dekat dengan Tuhan. Allah itu ada Allah yang sabar dengan memberikan kesempatan demi kesempatan. Kenapa Allah memberikan kesempatan? Alkitab menunjuk bahwa Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih dan kemurahan itu mempunyai tujuan, saudara-saudara. Rasul Paulus pernah berkata, maukah engkau menganggap segala kemurahan Allah ini? Maksudnya ialah untuk menuntun engkau di dalam pertobatan. Paulus mengatakan maksud daripada kemurahan Allah, kebaikan Allah, yaitu untuk satu tujuan, membawa pertobatan kepada setiap orang. Rasul Petrus pernah mengatakan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Allah sabar terhadap kamu, karena Allah menghendaki tidak ada orang binasa, melainkan semua orang boleh berbalik dan bertobat. Di sini kita melihat anugerah kebaikan Allah yang luar biasa. Di sini kita bisa menyaksikan Allah yang panjang sabar terhadap dunia yang berdosa ini, terhadap manusia yang berdosa ini, dan Dia tidak segera menghakimi dan membinasakan. Bukankah kita seringkali berpikir hari ini, saudara, Allah yang tidak menghakimi dengan segera ataupun menghukum orang berdosa, kita anggap bahwa Allah itu sudah cuek dan diam, Allah itu sudah membiarkan dosa. Tidak, pada satu hari kelak anugerah Allah itu pun akan diperhadapkan dengan keadilan Allah. Kita harus berhadapan dengan satu waktu, satu masa, yaitu masa penghakiman, saudara-saudara. Jangan mengira pada waktu hari ini kalau dosa dan kejahatan kelihatannya tidak dihukum sekarang. Bukan berarti tidak menghukum Allah. Tetapi Allah itu maksudnya masih memberikan kesempatan. Allah masih bersabar dan berbelas kasihan, saudara. Maka saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Allah, marilah saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan dunia ini, mari kita tidak lewatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Marilah kita sadar dari perumpamaan ini, masa kesempatan itu bukan untuk selamanya juga. Ini berita yang lebih penting lagi, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan, ada limitasinya, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-6 di sana disebutkan, saudara, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Saudara, kalimat ini kalimat yang keras. Peringatan yang keras, artinya waktunya akan datang jikalau kesabaran Tuhan sampai datang, sampai pada batasnya. Tebang. Saudara-saudara, memang Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih setianya pada beribu-ribu orang. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran akan dosa-dosa manusia. Tetapi tidaklah sekali-kali Ia membebaskan orang-orang dari kesalahannya. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita, kesempatan tidak selalu ada. Jendela kesempatan tidak selalu terbuka untuk selama-lamanya. Jika manusia menolak kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu datang itu waktunya sudah cukup, maka selesailah semua. Kembali saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bagian ini tidak lepas dari ayat 1 sampai ke 5. Kesempatan untuk boleh bertobat dan berbuah, saudara-saudara. Yesus mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Lewat perumpamaan ini kita melihat kembali bahwa Tuhan menghendaki supaya kita tidak binasa,
Maka untuk itu dia ajak untuk kita bertobat. Mari jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan masih beri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bagian penutup ini, kita belajar dari perumpamaan. Jangan hanya membaca dan menikmati ceritanya. Tetapi marilah saudara dan saya masuk di dalam dunia cerita ini. Kita masuk dalam dunia cerita ini, kemudian kita mencoba bertanya, siapakah saya di cerita itu? Dan kita masuk kepada satu bagian yang lebih dalam, karakter atau tokoh mana yang saya ada dalam cerita itu. Perumpamaan ini saya katakan tadi singkat, sederhana dan jelas. Perumpamaan ini ceritanya namun kalau kita melihat open ended. Cerita yang terbuka. Mengapa terbuka, saudara-saudara? Karena kita tidak tahu apa kelanjutan daripada cerita ini, saudara-saudara. Kelanjutan sehingga cerita ini apa yang bisa disimpulkan oleh pendengar, saudara-saudara. Tuhan Yesus artinya di sini mengajak setiap pembaca dan pendengar perumpamaan ini dapat menyimpulkan sendiri, saudara. Apakah pohon ara itu akhirnya berbuah ketika diberikan kesempatan 1 tahun lagi? Saudara-saudara, tidak diceritakan di sana. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Apakah dengan perhatian yang khusus ini akan memberikan hasil, saudara-saudara? Kita nggak tahu. Apakah akhirnya pohon ara ini ditebang? Kita pun nggak tahu. Kita tidak tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Perumpamaan ini terbuka, artinya kita tidak diajak berpikir apa yang terjadi pada pohon ara itu. Namun kita diajak untuk bertanya pada diri kita. Apa yang terjadi dalam hidupku? Apa yang terjadi dalam hidupku ini jikalau saya tidak bertobat dan tidak berbuah? Kira pertanyaan ini menjadi perenungan kita. Berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus, yang boleh merespon, Tuhan, aku mau percaya, aku mau bertobat, dan aku mau berbuah sesuai dengan pertobatan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati saudara.